Lebih dari 30 perwakilan telah datang ke markas bela diri Jixian. Liu He memperkenalkan Zuxi kepada Lao Feng. "Halo perwakilan Zuxi." Lao Feng mengulurkan tangannya. "Halo perwakilan Lao Feng." Zuxi menjabat tangan Lao Feng. Liu He juga memberitahu kepadanya bahwa perwakilan Yan Hai juga datang dan menjelaskan tentang siapa itu Yan Hai. Liu He berkata, "Dia adalah perwakilan Yan Hai. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Liao. Dia sangat kuat dan memiliki hak untuk menempati posisi ketua kelima. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan berani mengacaukan aula bela diri Jixian," kata Liu He pelan. Lao Feng meliriknya dan kemudian hanya tersenyum. Yan Hai melirik Lao Feng dari jauh tanpa ekspresi. Meskipun Yan Hai memiliki dendam kepada Lao Feng, dia hanya bisa menyimpannya. Beberapa perwakilan diam-diam berdiskusi di beberapa sudut ruangan pengadilan. Mereka iri dengan potensi Lao Feng. Setelah mengobrol dengan banyak perwakilan, Lao Feng memperhatikan bahwa perwakilan ini menjaga jarak dengannya. Hanya penyelidik bela diri Jixian yang bisa didekati dan baik hati kepada Lao Feng. Ketua pertama dan kedua juga ada di sini. Mereka adalah pemimpin Hong dan Dewa Petir. Semua orang yang ada di ruangan seketika terdiam saat Hong dan Dewa Petir datang. Ketua Hong adalah penjelajah bintang tingkat tahap 6 dan Dewa Petir penjelajah bintang tingkat tahap 7. Lao Feng memandang keduanya. Ketua Hong dan Dewa Petir melihat ke arah Lao Feng tanpa ekspresi. Di sore ini pengadilan membuat keputusan buat mereka. Wajah Liao dan Venina di ruangan terdakwa sedikit berubah. Liao dan Venina memandangi Lao Feng di ruang penggugat. Lao Feng hanya menatap mereka dengan dingin. Dua wakil kuat berdiri di depan Liao dan menyuruh dia untuk menyerahkan baju armor Dewa Hitam miliknya. Tetapi Liao tidak mau memberikannya dan mereka memaksa dan mengambilnya. "Bawa penjahat ini ke hutan belantara dan eksekusi mati mereka," kata hakim pengadil. Yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi hukuman adalah dua perwakilan. Dia adalah Liu He dan Amuhan. Lao Feng juga diizinkan untuk ikut dengan mereka. Di dalam pesawat jet tempur, Liao dan Venina diborgol tangan dan kakinya dan diawasi oleh tiga perwakilan, Lao Feng, Liu He, dan Amuhan. Venina menatap Lao Feng dan berkata, "Kamu cukup licik untuk menghakimi kami melalui pengadilan istana Dewa Perang." Liu He yang mendengar itu langsung memarahi mereka. "Aku akan mati, aku tidak takut padamu," ejek Venina. Lao Feng hanya menatapnya dengan dingin dan mengabaikan apa yang Venina katakan. Dia hanyalah serangga menyedihkan yang akan mati. "Meskipun kamu mencoba untuk membunuhku di benua Australia, aku tidak pernah melakukan apapun kepada kamu. Aku membiarkanmu tinggal di kota markas Paris dengan damai dan tenang." Lao Feng menatap Liao dengan dingin. "Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa begitu berita kematianku keluar, kalian segera mengambil tindakan untuk mengganggu keluargaku." Liao hanya bisa terdiam saat Lao Feng mengatakan itu. "Aku tidak ingin mati seperti ini," Liao meraung di dalam hatinya. Giginya terkatup begitu erat hingga darah mulai keluar dari mulutnya. Jet tempur perlahan mendarat. Liao dan Venina mengalami depresi saat mereka berjalan selangkah demi selangkah. Liao dan Venina berdiri di hutan belantara yang luas. Perwakilan Amuhan berkata kepada Liu He, "Kamu membunuh Liao dan aku membunuh Venina." "Tidak masalah," jawab Liu He sambil tersenyum. Amuhan berjalan menuju Venina, selangkah demi selangkah. Wajah Venina memang cantik, tapi mata wanita cantik ini penuh dengan kebencian, bahkan air mata di dalamnya. Saat wakil Amuhan mendekat, pedang di tangannya langsung mengeluarkan sebuah cahaya, dan Venina yang ingin menghindar berhenti bergerak, dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Liao menatap tubuh Venina dan tidak bisa membantu. "Aku tidak ingin mati seperti ini, tapi semuanya akan lenyap saat aku mati." Emosi Liao kacau saat dia menutup matanya. Dia marah, dia tidak puas, tertekan, dan sedih. Lao Feng memandangi mayat Venina dan kemudian melihat ke arah Liao. "Mari kita akhiri ini semua," kata Lao Feng. "Lao Feng, apakah kamu ingin melakukannya?" Liu He menatap Lao Feng. "Kamu bisa melakukannya," kata Lao Feng. Liu He tersenyum dan kemudian berjalan menuju Liao.
Seluruh tubuh Liao sedikit bergetar saat matanya tertutup. "Liao, bersiaplah untuk mati," tersenyum Liu He saat dia berbicara. Cahaya di sekitar tiba-tiba melengkung. Liao yang berdiri di sana tanpa bergerak dengan marah melompat mundur. Liao mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mendorong dengan tangannya. Lalu borgol itu hancur dari tangan dan kakinya. Liao dengan marah melayang ke udara dan berkata kepada Lao Feng, "Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Kamu tidak akan bisa lolos." Lao Feng dengan ganas meraung dan kemudian menginjak Forbid Shuttle miliknya dan dengan sangat cepat terbang ke langit. Liu He dan Amuhan memandangi Liao dan Lao Feng di udara. Keduanya terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan cepat menghilang dari pandangan Liu He. Liu He langsung menghubungi pemimpin Dewa Petir. Panggilan itu dengan cepat masuk. Liu He mengatakan kepada Dewa Petir bahwa Liao melarikan diri saat akan dieksekusi. Dan sekarang Lao Feng sedang mengejarnya. Mereka sangat cepat sehingga saya belum bisa mengejar mereka. Di markas bela diri Jixian, pemimpin Hong sangat marah. Dewa Petir juga terkejut setelah menerima laporan itu. Pemimpin Hong langsung memerintahkan penyelidik Vladimir dan penyelidik Allure untuk menangkap Liao dan membunuhnya. Semua perwakilan berdiskusi tentang kaburnya Liao. Yan Hai meremehkan Lao Feng. Dia tidak akan bisa mengejar Liao. Kemampuan khusus Liao ringan, jadi dia jauh lebih cepat dari kebanyakan perwakilan. Beberapa perwakilan merasa kasihan kepada Liao. Jika Liao dari awal mengakui perbuatannya, dia pasti tidak akan menerima hukuman mati. Tapi sekarang sudah terlambat. Sambil tersenyum, Dewa Petir berkata kepada pemimpin Hong, "Lao Feng ini terlalu berani." Pemimpin Hong lalu menjawab, "Saat ini dia bukan lawan Liao. Pembalasan dan kebencian telah membutakan matanya. Dia masih harus dilatih untuk bisa menahan emosinya. Lao Feng ini adalah orang yang pintar. Jika dia terus dilatih, masa depannya akan cerah. Bahkan jika kita mengalami sesuatu yang besar, dia mungkin bisa membantu kita," kata Dewa Petir. Pemimpin Hong sedikit mengangguk. Dia memiliki potensi yang tinggi. Dia mungkin bisa menjadi ketua ketiga dalam 10 atau 20 tahun lagi, jika dia berlatih dengan cukup keras. Di mata dua petarung terkuat di dunia, Lao Feng memiliki potensi yang besar, tapi sekarang dia masih belum cukup. Tindakan Lao Feng kali ini telah mengecewakan pemimpin Hong. Pada saat ini, di lokasi Liao berada, kekuatan Liao adalah kekuatan eksistensi yang melampaui level dewa perang dan kekuatan perwakilan. Kelincahan dan kekuatanku jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Liao melambaikan tinjunya ke udara. Terdengar suara yang begitu keras dan cahaya yang mengalir dengan cepat mendekati Liao. Ternyata itu adalah Lao Feng dan langsung berhenti di depan Liao. Liao melirik Lao Feng dan berkata, "Semua ini karenamu. Anakku sudah mati dan sekarang istriku juga mati karenamu. Hari ini kamu akan mati di tanganku." Lao Feng bersikap dingin terhadap Liao saat dia berbicara di depannya. Armor Dewa Hitam yang dipasang di tubuhnya langsung berubah. "Liao, kamu sudah ditakdirkan untuk mati di tanganku." Lao Feng menatap Liao dengan dingin. "Kamu terlalu sombong," raung Liao. Tiba-tiba perwakilan Liu He dan Amuhan datang menggunakan pesawat jet tempur. "Lao Feng, cepat masuk ke pesawat," suara Liu He dengan keras. Tapi Lao Feng dan Liao terus mengawasi satu sama lain. "Lao Feng, kamu terlalu muda dan sombong. Hari ini kamu akan mati karena kesombonganmu," ejek Liao. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Sinar cahaya keemasan perlahan mulai muncul dari tangan Liao. Lalu Lao Feng bersiap untuk melawannya. "Meskipun armor Dewa Hitam sangat kuat, tubuhmu masih di level Dewa Perang tingkat lanjut." Liao mengeluarkan senyuman aneh saat dia menutup matanya. Cahaya perlahan-lahan muncul dari seluruh tubuhnya, dan dia seperti ditutupi lapisan cahaya keemasan. Melihat itu, Liu He dan Amuhan terkejut. Liao ini memang memiliki dendam yang sangat besar dengan Lao Feng. Dia rela melukai dirinya sendiri untuk membunuh Lao Feng. Liao yang seluruh tubuhnya dilapisi dengan cahaya keemasan tiba-tiba bergerak. Dia menembak ke arah Lao Feng seperti pelangi.
Orbit shuttle Lao Feng langsung berubah menjadi 12 garis keemasan. Bagian dari kekuatan spiritual yang kuat bergabung ke dalam ukiran. Mereka langsung membentuk kekuatan menusuk yang luar biasa. Pemimpin Hong terdiam sejenak dan kemudian bertanya kepada Liu He. "Kamu bilang Liu dibunuh oleh Lao Feng?" "Iya, benar pemimpin Hong." Liu He juga sangat bingung. "Pemimpin, saya melihat Lao Feng mengubah orbit shuttle miliknya menjadi cahaya emas yang menembus tubuh Liao dan membunuhnya," kata Liu He. Pemimpin Hong terdiam dan kemudian berkata, "Liu He, segera bawa Lao Feng kembali ke markas dan kirimkan video pertempuran barusan." "Baik pemimpin, saya akan segera membawa Lao Feng ke markas." Selain Liu He, penyelidik Amuhan juga telah menyelesaikan laporannya ke Dewa Perang. "Liao terbunuh olehku." Lao Feng menatap langit yang tak terbatas. Pikirannya berantakan. Perasaan Lao Feng sangat kacau balau. Dendamnya pada Liao sudah berlangsung lama. "Lao Feng, apa yang kamu pikirkan? Apakah karena membunuh Liao dalam sekejap membuatmu merasa puas?" Liu He berteriak dari kejauhan. Lao Feng tersenyum dan kemudian masuk ke pesawat. Pesawat jet tempur itu segera berbalik dan terbang kembali. Di dalam pesawat, Lao Feng bisa merasakan bahwa mata Liu He dan Amuhan berbeda dari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Liu He, untuk apa kalian melihatku seperti itu? Kekuatanmu sangat kuat dan dapat membunuh seorang petarung level perwakilan." Liu He menatap Lao Feng. "Liao itu tidak memakai armor Dewa Hitam. Jika dia memakai armor Dewa Hitam, akan sulit bagiku untuk membunuhnya." Lao Feng sedikit tersenyum. Liu He dan Amuhan terkejut. Setelah membunuh seorang pejuang perwakilan, Lao Feng masih sangat tenang. Liu He dan Amuhan tentu saja terkejut dengan kedewasaan Lao Feng. Lao Feng berkata di dalam hatinya, "Aku telah membunuh seorang penjelajah bintang tahap 1. Lao Feng menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, pesawat jet mendarat dan mereka langsung keluar dari pesawat. Semua perwakilan yang ada di ruangan perjamuan memandangi mereka. Semua mata tertuju kepada Lao Feng. Lao Feng sedikit terkejut. Lebih dari 30 petarung tingkat penjelajah bintang menatap padanya. Beberapa perwakilan lain sedang membicarakan Lao Feng dan berkata, "Lao Feng pasti punya senjata khusus yang sangat kuat." Sebelumnya, tentang kaburnya Liao mengejutkan semua orang. Banyak perwakilan membicarakan itu. Dan setelah itu, berita tentang Lao Feng yang membunuh Liao menyebar. Berbagai perwakilan tentu saja ingin mengetahui bagaimana Liao terbunuh. Begitu juga dengan pemimpin Hong dan Dewa Petir. Mereka memutar video tentang Lao Feng membunuh Liao. Dia mungkin mendapatkan senjata itu dari reruntuhan arkeologi. Kekuatannya telah sampai di atas Dewa Perang. Dia mungkin bisa menjadi lebih kuat. Perwakilan ini sedikit iri dengan senjata khusus yang bisa berubah menjadi cahaya emas. Dia adalah petarung yang kuat yang bisa membunuh perwakilan. Namun perwakilan ini masih percaya diri karena mereka berbeda dari Liao. Ketika Liao terbunuh, dia tidak memakai armor Dewa Hitam. Dengan armor Dewa Hitam, kemampuan pertahanan mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat. Lao Feng bersama 4 penyidik lainnya. "Kenapa aku merasa ada banyak perwakilan yang melihatiku dengan cara yang aneh?" kata Lao Feng pelan. "Kamu telah membuat keributan besar." Penyelidik Wang di samping berkata pelan. "Kamu seorang pembaca roh di puncak level Dewa Perang yang bisa mengandalkan senjata untuk membunuh petarung level perwakilan sejati. Jelas senjatamu sangat ampuh." Lao Feng tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak peduli tentang mereka. Dia hanya tertuju kepada pemimpin Hong dan Dewa Petir. Setelah dia kembali, dia akan melatih 81 roh yang ada di tubuhnya dan langsung menjadi pembaca roh di tingkat 1 penjelajah bintang. Pemimpin Hong dan Dewa Petir berjalan masuk. Semua perwakilan terdiam dan tidak berani berbicara lebih jauh. Pemimpin Hong mengamati semua orang yang ada di ruangan dan memandangi sekelompok perwakilan yang sedang membicarakan Lao Feng dan berkata, "Saya mendengar diskusi Anda barusan. Bagus dan jelas. Siapa sangka setelah hanya 10 tahun orang-orang mulai melupakan kasus Yahan. Kalian itu sekelompok sampah," kata Dewa Petir. Kasus Yahan adalah ketika pemimpin Hong memukul seorang perwakilan.
yaitu pejuang Yahan saat itu karena marah. Dewa Petir juga seorang pejuang yang telah membunuh pejuang perwakilan. Tentu saja, hari ini Lao Feng akan ditambah ke daftar itu. Namun tidak seperti Lao Feng. Perwakilan yang telah dibunuh oleh pemimpin Hong dan Dewa Petir adalah perwakilan yang memakai armor Dewa Hitam. Aku dan Dewa Petir membuat istana Dewa Perang, sehingga semua orang bisa berkumpul. Saya harap para elit umat manusia bekerja sama untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kalian harus ingat satu kata, jumlah monster di laut jauh lebih banyak daripada manusia. Mereka juga memiliki lebih banyak monster tingkat kaisar daripada kita. Dan mereka memiliki 2 monster kaisar agung. Lao Feng yang berada di ruangan membeku saat mendengar Kaisar Agung dan 2 mereka. Namun perwakilan lainnya tidak terkejut karena mereka jelas sudah mengetahui hal ini. Saya tidak ingin melihat kasus serupa terulang kembali. Jika itu benar-benar terjadi, aku dan Dewa Petir tidak akan keberatan menyingkirkannya. Orang seperti ini hanya merusak segalanya. Pemimpin Hong berbicara dengan suara dingin. Sekelompok perwakilan mulai mendengarkan dengan cermat. Itu adalah sesuatu yang kuberikan kepada Lao Feng, kata pemimpin Hong. Tentu saja, karena Lao Feng memiliki cukup bakat. Hal lain adalah bahwa Lao Feng telah memberi saya semua roh alam dalam jumlah yang besar yang dia dapatkan di Pulau Berkabut. Itulah sebabnya saya menukarnya dengan Forbid Shuttle. Jika Anda menginginkan sesuatu, maka Anda perlu memberikan sesuatu yang bernilai sama. Pemimpin Hong melihat ke arah Lao Feng. Lao Feng, ikut denganku. Setelah mengatakan itu, pemimpin Hong berbalik dan menuju keluar. Dewa Petir juga mengikutinya. Setelah Lao Feng mendengar perintah itu, dia juga mengikuti mereka dan meninggalkan ruang penjamuan.